Swallowed Star Chapter 71-75 Bahasa Indonesia. Bab 71. Setelah malam subuh, Luo Feng berdiri di balkon lantai 12. Dinginnya musim dingin di pagi hari menyentuh wajahnya, mengejutkan jiwa Luo Feng. Ini sekitar 5 atau 6 derajat di bawah nol hari ini. Tertawa Gao Feng. Ini agak dingin. Luo Feng melihat ke bawah dari balkon dan melihat monster memburu mangsa. Tapi tepat di pagi hari, sudah ada cukup banyak monster di daerah itu. Lihat, ada sekitar 12 monster di bidang penglihatanku. Dan 3 dari mereka adalah level komandan. Kota 003 memang camp para monster. Gao Feng tertawa. Memang. Di kota biasa, seorang komandan biasanya memimpin sekitar beberapa ratus monster biasa, mereka punya banyak otoritas. Dan di kota tempat Luo Feng tinggal untuk melatih teknik pedangnya, monster level komandan memiliki sekitar beberapa ratus bahkan beberapa ribu monster di bawah kendalinya. Di sebuah kota, semakin sedikit komandannya, semakin banyak monster yang bisa dipimpin masing-masing. Tapi di kota 003, bahkan di pinggiran, monster level komandan hanya memiliki sekitar 2 hingga 3 tentara bersamanya. Terkadang mereka tidak punya menjadi pemimpin tanpa pengikut. Mereka semua adalah komandan yang lebih lemah. Mereka tidak memiliki banyak pengikut. Sedangkan untuk komandan yang lebih kuat dan bahkan pemimpin gerombolan, mereka akan memiliki puluhan ribu pengikut. Gao Feng menoleh untuk melihat yang lain. Semuanya, bangun. Ayo berburu monster di bawah. Ayo, saudara-saudara. Mari kita cari uang. Chen Gu tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kota 003 ini penuh dengan peluang. Komandan ada di mana-mana. Mata Wei Qing dan Wei Tai bersinar. Kota 003 berbahaya. Tapi peluang ada bersamaan dengan bahaya. Ada banyak monster kuat di sini. Dan jika Anda tidak memiliki keterampilan yang cukup, Anda akan mudah mati. Bahkan jika Anda kuat, begitu Anda dikelilingi oleh gerombolan, Anda juga selesai. Namun, komandan di sini tidak memiliki banyak pengikut. Jadi lebih mudah untuk memburu komandan ini. Luo Feng berada di depan tangga, dan setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai sudut, melambaikan tangannya. Tidak masalah. Tidak ada monster dalam radius 20 meter. Monster biasanya menyergap dari sudut, dan kekuatan spiritual Luo Feng adalah pendeteksi terbaik. Berada dengan pembaca roh itu luar biasa, kata Chen Gu sambil tersenyum. Semuanya jaga dirimu. Jangan bersuara. Telinga monster sangat sensitif. Gao Feng memelototi Chen Gu, dan Chen Gu segera tutup mulut. Luo Feng memimpin sementara Gao Feng di belakang. Wei Tai dan Wei Qing berada di dua sisi, dan Chen Gu ada di tengah. Tatapan Luo Feng mendarat di 3 babi hutan bertanduk sekitar 100 meter. Salah satu babi hutan bertanduk sangat besar dan tanduknya berwarna hitam. Tidak seperti bulu abu-abu biasa. Bulunya yang seperti jarum berwarna hitam. Semua ini menunjuk pada identitasnya komandan level rendah. Begitulah, kata Luo Feng pelan. Aku akan mengurus babi bertanduk di depan. Semua orang awasi sekeliling. Luo Feng menyerbu ke depan sementara 4 di belakang secara alami menyebar sesuai dengan formasi. Mereka sedang mengawasi monster komandan lainnya. Atau jika ada pejuang manusia lain yang mencoba mengganggu. Babi hutan bertanduk tingkat komandan melihat Luo Feng manusia bergegas sendirian dan langsung melolong. Kecepatannya melesat hingga 100 meter per detik, yaitu sekitar 360 km per jam. Dan babi hutan bertanduk itu menyerang langsung ke arah Luo Feng. Dengan ukuran tubuhnya, kekuatan tumbukan akan cukup untuk bahkan menghancurkan sebuah truk. Luo Feng memegang pedang hantunya dan mempertahankan kecepatan regulernya sekitar 60 hingga 70 meter per detik. Keduanya bertemu. Kecepatan Luo Feng langsung meningkat. Dan dengan satu langkah, dia secara akurat mengelak hingga sentimeter. Sementara itu, pedang Luo Feng sedang ditarik. Saat bilahnya melesat, kecepatannya meningkat 2 kali lipat, membuat bilahnya kabur. Itu menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya dingin dari pedang itu seperti petir. Dan itu menembus leher babi hutan bertanduk itu. Cahaya pedang itu seperti kabut dari mimpi. Dan langsung menghilang. Teknik pisau Thunderbolt. Sukses pertama. 2 tebasan yang tampaknya sederhana dari pedang hantu Luo Feng langsung menebas leher 2 celeng bertanduk tingkat prajurit lainnya.
Babi hutan bertanduk tingkat komandan yang kehilangan nyawanya terus berlari sekitar 10 meter lagi sebelum jatuh ke tanah dengan gemuruh. Itu tergelincir di tanah selama beberapa lusin meter sebelum menabrak pohon besar dan keras yang telah tumbuh di samping selama puluhan tahun, menyebabkan seluruh pohon sedikit bergetar sebelum berhenti. Kerja bagus. Menghancurkan monster level commander hanya dengan teknik pedang. Chen Gu dan yang lainnya berkerumun. Kamu sudah cukup meningkat sedikit. Gao Feng juga senang. Dan dia sudah menuju untuk membedah mayat monster itu. Teknikku. Bersama dengan teknik pedangku dan pengalaman yang melimpah. Membuat membunuh seorang komandan level rendah begitu mudah. Luo Feng terkesima di dalam. Karena dia membunuh lebih dari 10.000 monster. Luo Feng bisa tetap tenang sempurna saat berhadapan dengan monster ini. Memungkinkan dia untuk menggunakan teknik dan teknik pedangnya secara maksimal. Menggunakan kekuatan terkecil untuk langsung menyingkirkan lawan. Baiklah. Pembedahan selesai. Gao Feng tersenyum. Mari kita lihat. Kita bisa berburu cukup banyak monster level komandan hari ini. Pergi ke yang berikutnya. Luo Feng juga tersenyum. Semua orang di regu palu api bersemangat tinggi. Di kota 003. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dapat memburu banyak monster. Begitu mereka benar-benar mulai bertarung. Luo Feng menyadarinya. Sial, mereka tidak membunuh monster. Mereka pada dasarnya mencetak uang. Bahkan pencetak uang tidak akan dapat menghasilkan uang sebanyak yang dihasilkan Luo Feng dan yang lainnya sekarang. Bahan dari komandan level rendah bernilai sekitar 5 juta sampai 15 juta. Bahan dari komandan level menengah bernilai sekitar 10 juta sampai 100 juta. Bahan dari seorang komandan tingkat tinggi bernilai sekitar 50 juta. 600 sampai 700 juta. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, seperti monster yang sangat langka, atau komandan level tinggi yang mendekati level pemimpin gerombolan. Secara alami, harga bahan mereka akan lebih tinggi, tapi kebanyakan monster cocok dengan kisaran harga di atas. Pasukan palu api membunuh sekitar 10 komandan sehari. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah komandan level rendah. Jumlah uang yang mereka hasilkan sangat mengejutkan. Setelah bertarung selama 10 hari, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 92 komandan level rendah dan 3 komandan level menengah. Perkiraan harga untuk mereka mungkin 1 miliar. Karena mereka berjuang keras selama 10 hari. Luo Feng dan yang lainnya cukup lelah. Jadi mereka mengambil hari yang baik untuk beristirahat. Setelah itu, mereka terus berburu monster dan hanya saja monster di area tersebut jelas-jelas berkurang dalam jumlah yang signifikan. Hari ke-15. Di lantai 12 gedung apartemen 18 lantai, Luo Feng dan yang lainnya sedang beristirahat. Kapten, kami jarang melihat komandan tingkat rendah di dekat daerah ini lagi, kata Chen Gu putus asa. Mau bagaimana lagi? Kita telah membunuh dengan cukup kejam akhir-akhir ini. Tertawa Gao Feng. Tapi tidak perlu terburu-buru. Monster datang berkelompok. Menurut perkiraan saya, jumlah monster di sini akan mulai meningkat dalam 10 hari. Yang harus kita lakukan adalah diam-diam bertahan di sini. Karena kita akrab dengan daerah tersebut. Luo Feng juga mengangguk. Meskipun area ini besar, Luo Feng dan yang lainnya benar-benar menghafalnya beberapa hari terakhir ini. Sepertinya kota 003 masih yang terbaik untuk menghasilkan uang. Wei Tai tidak bisa menahan untuk takjub. Meskipun Luo Feng dan Gao Feng terutama melakukan semua pekerjaan, Wei Tai, Wei Qing, dan Chen Gu masih mendapat banyak keuntungan. Setelah membagi uang, masing-masing akan mendapatkan lebih dari 100 juta. Sebelumnya, di kota-kota kecil, jarang ada komandan. Wei Qing dan Wei Tai mungkin tidak bisa menghasilkan 100 juta dalam setahun. Tapi sekarang mereka melewati jumlah itu hanya dalam 15 hari. Tentu saja, semakin besar keuntungannya, semakin besar risikonya. Dalam beberapa hari terakhir ini, Luo Feng dan yang lainnya juga mengalami serangan dari monster terbang. Untungnya, mereka bersembunyi di rumah dan mengandalkan pisau lempar Luo Feng untuk menakut-nakuti mereka. Bertonton uang, tidak banyak sama sekali. Gao Feng tertawa. Itu normal bagi seorang pembaca roh untuk mendapatkan miliaran setahun. Satu-satunya alasan kita bisa tinggal di sini terutama berkat Luo Feng, Chen Gu, Wei Qing, dan Wei Tai. Hahaha. Tidak bisa menahan tawa. Kapten, jangan katakan itu.
Karena bantuanmu membunuh monster ini menjadi jauh lebih mudah. Luo Feng mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan itu. Tidak mungkin bagi satu orang untuk memperhatikan semua lingkungannya. Beberapa regu memiliki 3 anggota yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyingkirkan potensi bahaya. Dan hanya dengan bantuan Panglima Perang Perantara seperti Gao Feng, efisiensi Luo Feng akan tinggi. Chen Gu melihat ke bawah melalui pembidik laser dari senapan snipernya yang berat dan tiba-tiba berkata, "Sialan, yang besar di sini." Apa? Luo Feng dan yang lainnya pada dasarnya segera datang dan melihat melalui teropong mereka. Luo Feng melihat dengan cermat. Di gedung apartemen yang jauh, sudut-sudutnya dipenuhi tanaman merambat dan lumut. Dan di tanaman merambat ini ada seekor ular raksasa yang panjangnya 20 meter dan setebal pinggang seseorang. Tubuh ular memiliki garis-garis hitam dan semakin dekat ke kepalanya, semakin tebal bentuknya. Bagian paling ujung dari ular raksasa itu terbelah menjadi 2 kepala ular berbentuk segitiga. Dan kedua kepala ini memiliki tonjolan di dahi mereka. Apakah ini monster tipe ular belang hitam yang memiliki racun mematikan? Mengutuk Gao Feng dengan suaranya. Dan ini bahkan monster tipe ular yang bermutasi. Ular bergaris hitam berkepala kembar. Dan itu hampir menumbuhkan tanduk dan menjadi naga. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam. Ular bergaris hitam bermutasi yang hampir seperti naga. Hal ini tidak boleh dipusingkan. Bab 72. Seekor ular bergaris hitam yang akan menjadi naga itu pasti komandan level tinggi dan mendekati level pemimpin gerombolan. Ekspresi Gao Feng sangat serius. Dan dia berkata dengan suara pelan. Dan karena itu adalah ular bergaris hitam berkepala kembar yang bermutasi. Racunnya berkali-kali lebih kuat daripada ular bergaris hitam biasa. Ia juga memiliki 2 kantung racun. Dan masing-masing dari kantung racun itu bernilai 2 kali lipat jumlah ular bergaris hitam yang tidak bermutasi. Dengan kata lain, ular bergaris hitam berkepala kembar ini nilainya sama dengan 4 ular belang hitam setingkat. Seekor ular belang hitam yang akan menjadi naga harganya sekitar 400 juta. Jadi ular bergaris hitam berkepala kembar ini bernilai 1,6 miliar. Harganya sebanding dengan monster pemimpin gerombolan level rendah biasa. Setelah Gao Feng mengatakan angka-angka ini, detak jantung yang lain mulai meningkat dengan cepat. Mereka telah membunuh ratusan monster level komandan selama beberapa hari terakhir. Tetapi semua itu bahkan tidak mendekati jumlah uang yang pantas dimiliki ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Jelas. Membunuh monster yang lebih kuat menghasilkan uang pada tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, ular bergaris hitam berkepala kembar ini sangat berbahaya. Sekali kamu digigitnya atau diracuni dengan cara apapun, itu pasti kematian. Gao Feng berkata dengan rendah. Dan ia memiliki 2 otak. Jadi kedua kepalanya dapat menyerang musuh bersama. Apakah kita melakukan ini? Gao Feng melihat ke arah anggota regu lainnya dan akhirnya menatap Luo Feng. Semua orang terdiam saat mereka melihat Luo Feng. Luo Feng lah yang membuat keputusan. Seekor ular bergaris hitam berkepala kembar akan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Tetapi pada saat yang sama, ini sangat berbahaya. Saya ikut. Luo Feng mengatupkan giginya. Kapten, bagaimana denganmu? Dengan kekuatan spiritualnya, penghindarannya tidak dapat diprediksi. Luo Feng, bantu aku sedikit jika ada masalah. Gao Feng mengatupkan giginya. Pejuang seharusnya berjalan di perbatasan hidup dan mati. Wei Tai, berikan perisaimu. Di sini. Kapten, Wei Tai tidak ragu-ragu saat memberikan perisainya pada Gao Feng. Dan Gao Feng meletakkan salah satu palu di tanah. Dia memiliki perisai di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Dia menertawakan dirinya sendiri. Setelah sekian lama, saya masih jarang menggunakan perisai dalam pertempuran. Namun, ular bergaris hitam berkepala kembar ini terlalu berbahaya. Jika saya tidak menggunakan perisai, saya sebenarnya akan sangat takut. Kapten, saya akan menyerang dari jauh dan Anda menyerang dari dekat, kata Luo Feng pelan. Jika sesuatu terjadi, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya pada perisai atau palu Anda dan Anda dapat menggunakan kekuatan itu untuk menghindar. Dimengerti. Gao Feng mengangguk. Luo Feng memandang ketiga lainnya dan berkata, "Aku akan turun bersama Kapten. Kalian tetap di sini." Oh ya, Saudara Chen. Bidik dengan senapan sniper dan pastikan tidak ada yang mencoba memanfaatkannya dari kita dan mencuri pembunuhan itu. Jangan khawatir.
Aku akan terus membidik ke bawah. Tertawa Chen Gu sedikit. Jika kamu ingin aku menembak, beritahu aku secara langsung. Oke, melalui jam tangan komunikasi taktis, anggota regu dapat tetap berhubungan kapan saja. Kapten, ayo pergi. Luo Feng dan Gao Feng menuruni tangga dengan cepat. Melawan monster level ini, Chen Gu dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Luo Feng dan Gao Feng mencapai tanah dan menggunakan ingatan mereka, menyusuri jalan berbatu yang hancur menuju lokasi ular bergaris hitam berkepala kembar. Ledakan, desis menusuk telinga ular terbawa dari jauh. Luo Feng dan Gao Feng saling pandang, dan jam tangan komunikasi taktis sedikit bergetar pada saat bersamaan. Luo Feng menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sederet kata muncul di jam tangan komunikasi taktis. 3 orang tiba-tiba muncul dan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan ular bergaris hitam berkepala kembar. Gao Feng juga menerima berita itu dan berkata dengan tenang, tidak mengira bahwa kelompok lain akan membahasnya lebih dulu. Namun, mari kita lihat. Ayo pergi. Luo Feng juga mengangguk. Keduanya dengan cepat mendekat dan dengan cepat tiba di sudut apartemen tempat tinggal. Melewati tikungan, Luo Feng melihat sekilas 3 pria yang saat ini bertarung melawan ular bergaris hitam berkepala kembar sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Ketiga pria itu tampak seperti berasal dari Asia Barat atau Selatan. Rambut mereka sedikit keriting dan warna kulit mereka agak gelap. Pria botak yang tampaknya adalah pemimpin dari ketiga pria ini memegang tongkat emas berwarna gelap sepanjang 3 meter. Tongkat di tangannya seperti naga renang. Setiap kali kepala segitiga ular bergaris hitam berkepala kembar mendesis saat terbang ke arahnya, tongkat Bo akan selalu cukup cepat untuk menghancurkan ular itu. Bahkan jika itu tidak bisa menghancurkan kepalanya, itu masih akan menghancurkan tubuh ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Kadang-kadang, titik di kepala tongkat Bo akan terhubung, menyebabkan ular bergaris hitam berkepala kembar itu mendesis marah. Adapun 2 lainnya, mereka berdua memegang perisai persegi panjang di satu tangan dan pedang raksasa di tangan lainnya. Keduanya dekat dan diserang sebagai satu tim, koordinasi mereka luar biasa. Mesin fitness berkarat yang memenuhi sektor ini dari masa lalu semuanya dihancurkan oleh ekor berayun ular bergaris hitam berkepala kembar. Dan si botak juga mundur dengan cepat. Staf Bo berbalik dan membentuk angin puyuh yang memblokir semua besi tua. Dan Master Staff mundur dengan cepat. Teknik staf yang hebat. Gao Feng tidak bisa menahan untuk berkata pelan. Orang botak ini mungkin adalah panglima perang tingkat lanjut. 2 lainnya mungkin adalah panglima perang tingkat menengah. Luo Feng mengangguk. Orang buas ini berani berhadapan langsung dengan ular bergaris hitam berkepala kembar. Jadi mudah untuk mengatakan bahwa dia kuat. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu marah. Dan mata dingin dari 2 kepala ular raksasa itu cukup untuk membuatmu merinding. Itu berulang kali membuka lebar mulutnya saat menyerang. Di bawah serangan ular bergaris hitam berkepala kembar, mereka bertiga mundur dengan cepat dan mulai bertukar kata. Setelah mendengar percakapan antara ketiganya, Luo Feng dan Gao Feng langsung memutuskan orang India. Setelah pertempuran, salah satu kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu berdarah. Itu dihancurkan oleh staf Bo dari si botak kasar. Namun, luka ini jelas tidak fatal. Suara mendesing. Ketiga orang India itu dengan cepat menuju ke arah Luo Feng dan Gao Feng. Jangan ragu untuk melawannya jika kamu bisa. Si botak kasar memeras beberapa orang Cina. Pada saat ini, ular hitam berkepala kembar itu mendesis saat menyerbu. Luo Feng dan Gao Feng tertawa dingin dan tidak banyak bicara, lalu dengan cepat menghindar ke samping. Mereka tidak cukup bodoh untuk menyerang langsung ke ular bergaris hitam berkepala kembar. Pemimpin dari 3 orang India itu, si gundul botak, tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk di bawah suaranya dan kemudian menembakkan tongkat Bo sepanjang 3 meter ke arah ular berkepala hitam bergaris hitam. Sekarang waktunya. Luo Feng sudah mengambil pisau lempar hitamnya saat dia menghindar. Dan ini adalah pisau lempar seri ke-9. Dia melemparkannya dengan kecepatan kilat. Pisau lempar membentuk cahaya dingin saat ditembakkan ke arah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar. Sebagai eksistensi yang hampir seperti naga, ular bergaris hitam berkepala kembar sangat cerdas. Ia melihat bahwa manusia yang tidak penting melemparkan pisau lempar. Jadi kepala kirinya melambai dengan cepat. Otak ular selalu bekerja sangat cepat.
Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu langsung menjadi kabur. Kecerdasannya digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Tertawa Luo Feng dingin. Dia sengaja melemparkan pisau lemparnya untuk membuat ular bergaris hitam berkepala kembar yang bijaksana itu mengira dia menggunakan senjata tersembunyi. Menggunakan akal sehat, pisau lempar tidak bisa mengubah arah di udara. Dengan sedih Luo Feng bukanlah ahli senjata tersembunyi, tetapi puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari ahli senjata tersembunyi. Ketika hanya ada hampir 1 meter tersisa antara pisau lempar dan ular bergaris hitam berkepala kembar, pisau itu sedikit berubah arah. Hanya sedikit perubahan ini yang menyebabkan pisau itu menusuk ke salah satu mata kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu mendesis marah. Dan dalam waktu singkat itu, benar-benar membuat gerakan mengelak dengan kepala kirinya. Ketahuilah, pisau lempar Luo Feng sudah melaju beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Bahkan lebih cepat dari peluru penembak jitu. Jarak 1 meter dan kecepatan beberapa kali kecepatan suara. Bahkan tidak 1/1000 detik. Dan karena pisau lempar bergerak sangat cepat, bahkan Luo Feng tidak dapat memastikan bahwa dia mengubahnya pada jarak 1 atau 5 meter. Karena pisau lempar sangat cepat, sedikit penundaan berarti pisau itu sudah bisa bergerak maju sejauh 10 meter. Bahkan jika dia bereaksi dengan cepat, dalam waktu singkat itu, Luo Feng hanya dapat mengubah arah pisaunya sekali. Dan hanya dalam waktu singkat itu, ular bergaris hitam berkepala kembar itu tidak hanya bereaksi, tapi juga mengelak. Tentu saja, karena itu adalah saat yang singkat. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu mengelak dalam keadaan yang ekstrim. Pisau lempar ditembakkan ke mulut ular berkepala kembar bergaris hitam dan membuat celah, dan menyerempet sisik ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Hanya meninggalkan bekas putih, dan pisau lempar langsung terpantul ke tanah. Pertahanan yang mengerikan. Luo Feng terkejut. Kemampuan menghindar yang luar biasa. Itu berubah arah dalam jarak yang begitu dekat. Dan ular bergaris hitam berkepala kembar ini masih bisa menghindar. Ini akan menjadi masalah. Luo Feng tahu bahwa menyingkirkan ular bergaris hitam berkepala kembar ini sendirian akan sangat sulit. Kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu menoleh ke arah Luo Feng. Kepala kirinya memiliki celah besar di mulutnya. Dan dalam, orang buas botak yang memegang tongkat bo panjang tertawa keras. Dan saat dia mundur, dia berteriak dalam bahasa China yang canggung. Gabung, belah setengah. Pandangannya tertuju pada Luo Feng. Luo Feng dan Gao Feng saling pandang. Baiklah, kata Luo Feng. Baik, Gao Feng bahkan dengan sengaja memberi isyarat. Ketiga orang India dan Luo Feng dan Gao Feng. Kedua kelompok itu langsung membuat keputusan untuk bekerja sama. Kekuatan si botak brute mendapatkan pengakuan Luo Feng dan Gao Feng sementara pisau lempar Luo Feng mendapatkan pengakuan 3 orang India. Hanya dengan kekuatan Anda bisa mendapatkan perhatian dan rasa hormat orang lain. Dan di luar kota impian Wanke adalah regu tempur beranggotakan 9 orang yang saat ini perlahan menuju ke depan. Itu suara ular. Dan yang sangat kuat pada saat itu. Dari 9 orang tersebut, seorang veteran yang berambut putih berbicara. Bab 73. Di kota impian Wanke yang hancur, tanah tandus terdengar gemuruh. Seekor ular setebal pinggang seseorang menyerbu seperti kilat ke arah 2 orang Indian yang memegang pedang itu. Kedua orang India itu melompat dengan tinggi 5 atau 6 meter dan meraih pagar jendela sebuah gedung apartemen. Ekor ular itu kemudian dengan kejam menabrak pohon di samping. Dari sekitar 5 atau 6 meter ke atas pohon itu terdengar suara hantaman karena langsung terbelah dan bergemuruh saat tumbang. Haha, mencoba membunuhku. Saat ini, Luo Feng sedang berlari cepat dengan perisai di satu tangan. Kedua kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu dengan gila-gilaan mengejar Luo Feng. Suara mendesing. Dia mengayunkan lengannya dan 2 pisau lempar keluar. Sepertinya Luo Feng menggunakan lengannya untuk melemparkannya. Tetapi sebenarnya, pisau lempar sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan spiritual tepat ketika dilempar. Menyebabkan kedua pisau lempar itu berakselerasi ke kecepatan yang luar biasa. Sebuah mata hampir tidak akan bisa melihat 2 cahaya yang kabur dan dingin menuju ke ular bergaris hitam berkepala kembar. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu meraung sambil mencoba menghindar. Perubahan. Tatapan Luo Feng dingin. Kedua pisau lempar itu sedikit berubah arah. Tetapi tidak dalam jumlah yang besar.
Karena pisau lempar jauh lebih cepat daripada peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Yang lain bahkan tidak tahu bahwa pisau lempar itu berubah arah. Salah satu dari dua pisau lempar menyerempet kepala kiri ular saat ia terbang. Tetapi pisau lempar lainnya mengenai kepala kiri. Sejak mereka mulai berkelahi, Luo Feng sudah mengeluarkan 6 pisau lempar. Dan keenam pisau lempar ini menyerang kepala kiri ular itu. Pada saat ini, kepala kiri ular itu berlumuran darah segar. Dan lukanya sangat mengejutkan. Tubuh Luo Feng sangat ringan. Dan kecepatan larinya mengejutkan. Pemimpin kelompok India yang memegang staf bom membuat teriakan bersemangat dan mengejar ular itu. Seolah-olah itu adalah anjing yang sedang berlari. Sementara ia mengejar Luo Feng. Serangan satu demi satu. Dia dengan ganas menembak tongkatnya ke arah kepala kanan ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Ular bergaris hitam berkepala kembar tidak berani menggunakan kepalanya untuk memblokir tongkat paduan. Jadi ia hanya bisa menghindar. Ketahuilah, meskipun tongkat ini sepertinya tidak kuat dan tidak tajam seperti tombak. Setelah melakukan kontak, semua kekuatannya akan difokuskan pada ujungnya. Area ujungnya tidak besar. Jadi ujung yang kecil itu seperti senjata tumpul. Ayo Indian. Teruskan, teriak Gao Feng. Dua pedang dan perisai besar lainnya yang memegang pejuang India. Bersama Gao Feng. Menyerang dari dekat tubuh ular bergaris hitam berkepala kembar. Pertama. Melakukan ini mencegah ular bergaris hitam berkepala kembar menggunakan ekornya untuk menyerang Luo Feng dan pemimpin India. Kedua. Mereka juga ingin menyerang ular raksasa ini sekitar 7 inci. Titik lemah ular adalah 7 inci. Tentu saja 7 inci adalah angka abstrak. Intinya adalah menyerang organ vitalnya. Meskipun ular itu yakin dengan pertahanannya, ia tetap tidak ingin membiarkan Gao Feng dan dua lainnya mengincar organ vitalnya. Jadi ular itu menarik ekornya dan membungkusnya. Saat mencoba memikirkan cara untuk menghadapi Gao Feng dan dua lainnya. Suara mendesing. Perisai di tangan kiri Luo Feng dipengaruhi oleh kekuatan spiritual dan setelah Luo Feng mengerahkan kekuatan di kakinya, dia dengan intens terbang lurus ke arah posisi Kapten Gao Feng. Ketika dia berada di dekat Gao Feng, Luo Feng berbisik, "Kapten, ketika kamu mendekati ular itu untuk menyerang, gunakan palu dan hantamkan ke kanan ke arah kepala kiri ular ini." Hehehe. Mengerti. Gao Feng segera mengerti apa yang dimaksud Luo Feng. Gerakan Luo Feng di medan perang aneh dan tidak menentu. Dia tidak pernah mendekati ular itu. Dia hanya mengandalkan kecepatan luar biasa untuk melayang di sekitar medan perang. Ya, pemimpin India itu tiba-tiba berteriak dan wajahnya memerah. Darah di tubuhnya memompa hingga batasnya. Sesaat, tubuhnya tampak seperti Arhat Buddha legendaris. Tongkat Bo di tubuhnya dengan cepat dan ganas meningkat dalam kecepatan dan seolah-olah dia membuang nyawanya. Dia menyerang langsung menuju ular bergaris hitam berkepala kembar. Kecepatan tongkat Bo mencapai batasnya dan dalam sekejap mata, lusinan bayangan menghantam ular itu. Dua dari lusinan bayangan menabrak langsung ke kepala kanan ular itu. Kepala kanan ular raksasa itu tidak bisa menahan goyang, seolah akan pingsan. Dengan gemuruh, kepala kanan ular itu langsung jatuh ke tanah. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera mengeluarkan geraman mengerikan dan tubuhnya yang besar dan lembut tiba-tiba bergerak. Itu benar-benar melonjak dan dengan cepat berlari dalam gerakan bergelombang. Cepat, pemimpin India. Si kasar botak. Dengan cepat meraung. Gao Feng, yang selalu menempel di dekat ular bergaris hitam berkepala kembar itu, meraung, "Mati." Titik. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk dengan ganas mengayunkan palu berat di tangannya. Palu berat itu seperti peluru artileri karena dengan kejam menghantam kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu segera mengelak. Luo Feng, yang tidak terlalu jauh, melihat ini dan memusatkan semua kekuatan spiritualnya pada palu yang berat, langsung mempercepatnya dengan selisih besar. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu langsung menghindar. Tetapi meskipun palu yang berat itu tidak langsung mengenai kepalanya, dia masih mengenai lehernya. Dengan kekuatan ekstrim Gao Feng dan kekuatan spiritual Luo Feng sebagai pendukung, kekuatan dampak palu ini tak tertandingi. Kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu juga mau tidak mau jatuh ke tanah dengan gerakan pusing. Tapi tepat ketika dia sadar kembali dan akan mengangkat kepalanya kembali,
Luo Feng tersenyum. Pisau hitam langsung keluar dari tanah, menembus wajah kiri kepala ular, dan langsung menembak ke kepala. Kepala kirinya tidak bangkit lagi. Tongkat paduan Bo dari pemimpin Indian yang botak dan kejam melesat seperti kilat ke arah mata kepala kanan, menghancurkannya, dan kemudian menusuk kepala kanan ular bergaris hitam berkepala kembar. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu sudah kehilangan nyawanya, tetapi tubuh besarnya masih berputar tanpa disadari. Gerakannya melambat dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Hahaha, pemimpin India tidak bisa menahan tawa keras. Cantik. Gao Feng juga senang saat dia pergi untuk mengambil palunya. Luo Feng juga tersenyum saat mengambil pisau lempar miliknya. Dari awal hingga akhir, orang India mungkin tidak pernah menyadari bahwa senjata mereka dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Terutama hit terakhir, hanya sampai kepala ular bergaris hitam berkepala kembar itu jatuh ke tanah barulah pisau lempar Luo Feng keluar dari tanah untuk menembus kepalanya. Teman si botak kasar tersenyum ke arah Luo Feng dan Gao Feng dan memberi salam. Kamu juga tidak terlalu buruk. Tertawa Luo Feng sambil berkata. Dia tahu bahwa orang India itu mempertaruhkan nyawanya pada langkah terakhirnya. Bahkan sekarang, wajah botak kasar itu benar-benar memerah dan nadinya masih menyembur. Kalian mendapat setengah. Kami mendapat setengah. Berbicara kasar botak, Luo Feng menunjuk ke kepala kiri ular itu dan sedikit tersenyum. Sisiknya juga setengah-setengah. Kedua belah pihak merasakan kekuatan satu sama lain. Baik pasukan Luo Feng atau pasukan India. Keduanya mungkin memiliki senjata panas yang diarahkan dari area tersembunyi itu dan kedua belah pihak itu kuat. Jadi suasana hati mereka berdua sedang bagus. Luo Feng dan Gao Feng mulai membedah kepala kiri ular bergaris hitam berkepala kembar itu. Dan orang Indian membedah kepala kanannya. Luo Feng. Pedang itu kejam. Bisik Gao Feng. Luo Feng tertawa saat dia mengeluarkan pisau lempar hitam dari kepala ular setelah membedahnya. Memang serangan itulah yang membunuh kepala kiri. Tiba-tiba, Luo Feng dan Gao Feng dengan cepat berbalik untuk melihat. Dan wajah ketiga anggota regu India juga berubah saat mereka memandang. 9 pejuang manusia dari jarak tidak terlalu jauh mulai berjalan ke arah mereka. Kebanyakan dari mereka berwarna kuning. Ketika ke-9 orang ini datang dan melihat ular raksasa di depan mereka, mereka langsung menentukan harganya beberapa miliar dolar. Dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, beberapa orang akan menunjukkan keserakahan batin mereka. Tolong pergilah. Pemimpin kasar botak dari kelompok India memeras beberapa orang Cina. Siapa sangka kita akan bertemu dengan regu taring macan di sini juga. Kau pasti tetap tinggal di sekitar kita. Tatapan Gao Feng mengamati kelompok di depannya. Luo Feng tampak diam-diam. Dari 9 orang di depan mereka, selain 6 anggota regu taring macan, ada seorang veteran tua, makhluk kulit putih besar, dan pemuda campuran. Hahaha. Gao Feng, kalian sebenarnya bekerja sama dengan orang India. Tapi bagi kalian membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, betapa langka. Kapten regu taring macan tertawa dingin. Jika kamu bijaksana, Anda akan bergegas dan pergi. Jika demikian, regu petir kami mungkin mengampuni hidup Anda. Atau yang lain. Jangan salahkan kami. Oh, Senior Liu di sini adalah kapten regu petir kami. Senior Liu adalah veteran tua itu. Dan Kalong adalah orang kulit putih yang kejam. Tatapan Luo Feng dingin. Ini pertama kalinya aku di sini di kota 003. Mangsa ini milikku. Kalian bisa pergi, kata pemuda campuran sambil tersenyum. Veteran tua dan orang kulit putih itu berdiri di kedua sisi pemuda campuran saat mereka mengamati kelompok Luo Feng. Siapapun yang berani mencuri mangsaku, mati, kata pemimpin kasar botak kelompok India itu. 2 orang India yang memegang pedang di sampingnya juga menunjukkan niat membunuh mereka. Apakah menurut Anda membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini mudah? Pertama-tama, monster bermutasi yang berharga ini sudah langka sejak awal. Dan pertempurannya juga pahit. Gao Feng juga memegang palu kembarnya dengan tatapan yang menakutkan. Jika kau ingin mencurinya, datanglah. Luo Feng menginjak kepala ular itu dan tertawa dingin sambil melihat kelompok di depannya. Jika kita bisa membunuh ular bergaris hitam berkepala kembar ini, maka kelompok Anda tidak bisa dibandingkan. Oh ya, senapan sniper saudara kita ditujukan langsung ke kelompok Anda. Senapan sniper kami juga ditujukan padamu.
kata salah satu pria yang memegang pedang dari kelompok India dengan dingin. Penembak jitu. Beberapa dari 9 tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala ke apartemen perumahan di sekitarnya. Tetapi bahkan tidak ada bayangan yang bisa dilihat di bangunan yang hancur ini. Tetapi karena mereka tidak dapat melihatnya, mereka menjadi lebih takut. Pasukan taring harimau sudah jelas. Regu palu api memiliki Chen Gu sebagai penembak jitu mereka. Bab 74. Biasanya, senapan sniper yang berat hampir tidak dapat mengancam monster level komandan level rendah. Tapi monster berbeda dengan manusia. Manusia memang kuat, tetapi pertahanan kulit dan otot mereka jauh lebih rendah daripada pertahanan bulu dan sisik monster. Ini juga mengapa pejuang manusia harus memakai seragam pertempuran. Jika seorang pejuang panglima perang tingkat menengah tertembak, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan menderita luka yang parah. Namun, senapan sniper jauh lebih tidak mengancam untuk pejuang tingkat panglima perang tingkat lanjut. Dan untuk wargot, senapan sniper bahkan tidak bisa mengancam wargot sama sekali. Sepertinya veteran tua dan si brute putih melindungi pemuda campuran. Jadi dia adalah anggota paling penting dari regu. Tatapan Luo Feng mengamati seluruh regu petir. Beberapa anggota regu petir dinaikkan menuju apartemen perumahan, mencari lokasi penembak jitu. Dan beberapa dari mereka bertukar pandang. Diam. Luo Feng, Gao Feng, Indian, dan regu petir semua terdiam sebentar. Senior Liu, sang kapten bertaring harimau memandang ke arah veteran yang acuh tak acuh dan botak itu. Veteran botak ini mengerutkan kening dan menatapnya. Dan kapten bertaring macan itu segera tutup mulut. Veteran tua botak itu lalu berkata pelan ke telinga pemuda campuran itu. Tuan muda, karena kamu ingin datang ke sini untuk berlatih, kamu harus melawan monster secara pribadi. Pemuda campuran itu memandang veteran itu dan kemudian menoleh ke orang kulit putih itu. Orang buas putih itu juga sedikit mengangguk. Baiklah. Ayo pergi. Memerintahkan pemuda campuran tanpa daya. Ayahnya telah memperingatkannya dengan serius. Setelah memasuki hutan belantara, dia harus mendengarkan kedua pengawalnya. Meskipun pemimpin regu secara teknis adalah veteran tua, tetapi pemimpin sebenarnya adalah pemuda campuran ini. Dan sekarang pemuda campuran itu memberikan perintahnya. Anggota regu taring harimau menatap Gao Feng dan Luo Feng dengan ekspresi ketidakpuasan. Zhang Zehu bahkan mengutuk pelan. Luo Feng, kamu beruntung kali ini. Zhang Zehu bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya pada Luo Feng. Selalu jelas bahwa regu taring macan dan regu palu api tidak berhubungan baik. Dengan sangat cepat, 9 anggota regu petir pergi. Kota Wan Kedrim sangat luas di daerahnya. Dan regu petir terus bergerak maju di sektor kecil ini. Saat mereka berjalan di jalan, veteran tua itu mengerutkan kening saat berbicara. Senior Liu, kapten regu taring macan mendekat dan menurunkan dirinya. Veteran tua bernama Liu berbicara dengan sungguh-sungguh. Karena kalian anggota regu taring macan menerima misi ini, Anda harus tahu bahwa keselamatan Tuan Muda adalah prioritas atas segalanya. Ular bergaris hitam berkepala kembar itu memang sebuah harta karun. Tetapi bahkan tidak dekat dengan pentingnya keselamatan Tuan Muda. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda, bukan hanya saya tidak akan bisa melarikan diri, tetapi kalian semua anggota regu taring harimau juga akan mati. Titik. Kapten regu taring harimau itu membeku. Dan segera mengangguk. Dimengerti. Oke. Selama kamu mengerti, kata veteran tua bernama Liu dengan dingin. Kita akan segera sampai di toko rantai minuman keras JJ yang hancur. Tuan Muda kemudian akan membunuh monster di daerah itu. Jika kalian ingin mencuri yang lain mangsa lakukan sendiri. Jangan menyeret Tuan Muda. Saya mengerti. Kapten regu taring harimau menjawab itu. Tapi mengutuk dalam hatinya. Pasukan tempur manakah di sekitar kota 003 yang lemah? Jika bukan karena 2 panglima perang tingkat lanjut, veteran tua bernama Liu dan orang buas putih, regu taring harimau bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencuri mangsa. Kapten taring harimau itu sedikit mengangguk. Saya mengerti. Pasukan palu api berani memasuki kota 003. Kapten, kita tidak bisa menunda lagi. Terutama Luo Feng. Dia baru saja menjadi petarung. Kudengar dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula, kata Zhang Zehu buru-buru. Zhang Zehu jelas adalah orang yang paling membenci Luo Feng. Anak ini memang memiliki potensi yang mengejutkan. Kapten taring harimau berkata dengan nada rendah.
Membiarkan musuh kita seperti itu hanya akan membuat ancaman mereka semakin besar. Karena kita bertemu mereka di alam liar kali ini. Baiklah, saya akan memikirkan cara dalam beberapa hari ini untuk membunuh mereka secara langsung. Atau, aku akan menghabiskan uang dan meminta senior Liu dan senior lainnya untuk membantu. Di rumput apartemen tempat tinggal yang dipenuhi dengan bau darah, Luo Feng, Gao Feng, dan 3 orang India sedang membedah ular raksasa itu. Mereka tidak hanya mengeluarkan kantung racun, tetapi juga mengeluarkan benda-benda seperti kandung kemih. Tentu saja, mereka harus mengulitinya. Kulit ular bergaris hitam berkepala kembar ini harganya cukup mahal. Kelompok India dan kelompok Luo Feng dengan cepat memisahkan materi dalam jumlah besar. Tidak peduli ketangguhan atau kekerasan, timbangan ular ini luar biasa. Gao Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menyentuh timbangan. Timbangan ini pasti bahan penting untuk produksi seragam pertempuran. Penemuan paling penting oleh manusia ke Luo Alloy. Terutama dibuat dari semua jenis material monster. Tentu saja, logam emas biru yang ditemukan di bulan itulah yang akhirnya membuat paduan ke Luo. Paduan Keluo memungkinkan petarung manusia untuk mengenakan seragam pertempuran dengan pertahanan yang sangat tinggi dan pedang yang tak tertandingi dalam ketajaman. Bahkan beberapa senjata panas mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Bekerja sama. Bagus. Pemimpin India. Si kasar botak. Memeras beberapa orang Cina saat dia menyapa Luo Feng dan Gao Feng. Hahaha. Hebat. Gao Feng juga tertawa. Luo Feng dan Gao Feng sama-sama membawa tas besar mereka dan menuju ke atas. Sisik ular itu tampaknya memiliki area yang luas, tetapi sebenarnya sangat tipis. Setengah dari sisik ular yang ditumpuk bahkan tidak bisa mengisi satu kantong. Dan tas tempur sudah memiliki elastisitas yang luar biasa. Dengan mekanisme tas, Anda bisa menyesuaikan ukuran tas. Paling besar, Anda bisa membuatnya sebesar pria biasa. Namun, ukuran tersebut tidak diperlukan untuk timbangan ini. Mereka dengan cepat sampai di lantai 12 gedung tempat tinggal. Tepat saat mereka masuk, mereka disambut dengan sorak-sorai. Sambutan hangat. Sambutan hangat. Teriak Wei Tai dengan sengaja. Selamat datang kembali, Kapten dan Luo Feng. Dari pertempuranmu. Chen Gu juga berkata dengan sengaja. Tentu saja mereka senang, karena Luo Feng dan Gao Feng kembali dengan sukses. Mereka juga akan mendapat cukup banyak uang. Gao Feng tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Kalian melihat anggota regu taring harimau kan? Titik. Kami melihat mereka. Wajah Chen Gu, Wei Tai, dan Wei Qing langsung tenggelam. Chen Gu bahkan menggertakkan giginya. Aku bahkan ingin menembak mereka sebagai balas dendam untuk Zhang Tua. Titik. Dari seluruh skuad, Chen Gu jelas paling dekat dengan Zhang Ke. Karena mereka berdua berasal dari sektor Ming Yue. Bersama-sama sepanjang masa yang mengancam kehidupan. Bersama saat mereka kembali ke rumah. Bertahun-tahun ini, mereka bahkan lebih dekat dari saudara laki-laki. Tapi Chen Gu tahu dia tidak bisa membalas tembakan mereka. Bahkan jika dia bisa membunuh seseorang, regu petir pasti akan segera mengambil tindakan pada saat itu. Tidak ada jalan untuk kembali. Chen Gu, di mana regu taring harimau sekarang? Tanya Luo Feng. Kami telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Di jendela utara, Wei Qing memegang teropongnya saat dia melihat ke bawah. Kelompok itu baru saja keluar dari sektor kota impian dan berjalan ke timur di sepanjang jalan itu. Luo Feng dan yang lainnya segera pergi. Luo Feng pertama-tama mengambil teropong dan melihat ke bawah. Memang, 9 anggota regu petir sedang berjalan di sepanjang jalan beberapa mil jauhnya. Untungnya, Luo Feng dan yang lainnya memilih bangunan tempat tinggal yang bagus. Bangunan tinggi yang terjauh di utara di sektor mereka. Di depan bangunan tempat tinggal mereka menuju sektor utara hanya ada beberapa bangunan pendek. Kapten, Saudara Chen, kata Luo Feng. Anggota regu palu api semua memandang ke arah Luo Feng. Luo Feng mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan terhadap saudara Zhang. Aku bersumpah dulu. Setelah aku bertemu dengan sampah regu taring harimau di alam liar, aku akan menghancurkan mereka. Luo Feng, maksudmu adalah, kata Gao Feng dengan nada terkejut. Aku akan mengejar mereka secara diam-diam dan mencari kesempatan untuk membunuh semua anggota regu taring macan. Karena mereka siap membunuh kita semua.
tentu kita harus menyerang dulu. Titik. Luo Feng tidak akan pernah melupakan 2 peluru senapan sniper. Salah satunya hampir tidak dapat dihindari berkat kekuatan spiritualnya. Luo Feng, aku ikut denganmu. Kita harus membalas dendam saudara Zhang, kata Chen Gu dengan gigi terkatup. Saudara Chen, pergi sendiri adalah yang terbaik untukku. Luo Feng berkata dengan nada rendah. Dengan kekuatan spiritualku, aku dapat melarikan diri bahkan dari Wargot hanya dengan terbang. Titik. Inilah sebabnya mengapa para pembaca roh mengerikan. Bahkan jika seorang pejuang Wargot puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari mereka, bahkan pembaca roh yang lemah pun bisa terbang. Selain pembaca roh, hanya makhluk yang melampaui level Wargot yang bisa terbang. Chen Gu, Luo Feng benar. Kamu hanya akan menjadi beban. Perintah Gao Feng. Chen Gu mengatupkan giginya. Kapten mengatakannya dengan cara yang buruk. Tetapi dia tahu kapten mengatakannya untuk kebaikannya sendiri. Dan jika kita ingin menghancurkan regu taring harimau, bukankah mereka juga akan mencoba menghancurkan kita? Kata Gao Feng. Sejak rencana mereka terakhir kali, tentu saja mereka tidak ingin kita hidup. Namun, mereka belum pernah bertemu kita di alam liar. Sekarang setelah mereka bertemu kita, mereka pasti akan mengambil tindakan. Semua orang di sana terkejut. Memang, dengan cara regu taring harimau menangani sesuatu, mereka pasti akan melakukan hal seperti ini. Kami telah membunuh cukup banyak monster kali ini dan tas kami hampir penuh. Anggota regu yang lain pertama-tama akan kembali ke pangkalan pemasok, kata Gao Feng, dan kemudian melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, kamu adalah pembaca roh. Tidak ada yang tahu berapa kali lebih baik Anda dalam melarikan diri daripada kami. Tetapi Anda tetap harus berhati-hati dan tidak lengah. Luo Feng mengangguk. Saat mereka berbicara, para anggota mengambil teropong mereka dan mengamati kemana arah regu petir itu. Mereka memasuki toko rantai minuman keras JJ, kata Chen Gu bersemangat. Sepertinya itu akan menjadi basis sementara mereka. Tidak ada penundaan. Ayo pergi sekarang, kata Gao Feng dengan jelas. Luo Feng juga berdiri dan melihat kapten dan yang lainnya pergi. Ini sudah menjadi perbatasan kota. Jadi Luo Feng melihat kapten dan yang lainnya pergi hanya dalam 2 hingga 3 mil di jalan raya. Setelah meninggalkan bagian kota 003, hampir tidak ada monster. Aneh jika terjadi sesuatu pada regu palu api di jalan raya dengan kekuatan mereka saat ini. Luo Feng, hati-hati. Gao Feng dan anggota regu palu api lainnya melihat ke arah Luo Feng. Kali ini, Luo Feng akan mengambil tugas regu palu api sendirian. Kapten, jangan khawatir. Tidak ada anggota regu taring harimau yang berhasil keluar hidup-hidup. Luo Feng tertawa. Dan kemudian dia menjadi bayangan dan menghilang ke kejauhan dan menuju kota yang padat dengan bangunan di kejauhan. Bab 75. Kadang-kadang, Luo Feng akan berlari. Dan kadang-kadang, Luo Feng tiba-tiba bersembunyi di balik dinding, menunggu monster lapar lewat. Hanya sampai mereka lewat, Luo Feng mulai bergerak maju lagi. Dengan kekuatan spiritualnya memindai area tersebut, Luo Feng dapat dengan benar menentukan apakah ada bahaya di depan atau tidak. Rumah ini kalau begitu, seperti bola meriam. Luo Feng langsung terbang ke jendela lantai 3 dari villa 3 lantai. Karena tidak ada yang tinggal di sini selama puluhan tahun, ruangan lama itu penuh dengan debu. Namun, beberapa peralatan rumah tangga elektronik dapat dilihat hanya dengan melihat. Hanya saja sebagian besar sudah terpecah. Luo Feng dengan cepat membalik kasur Simons. Karena sisi yang berlawanan jauh lebih bersih setelah sedikit dibersihkan. Setelah meletakkan tasnya, Luo Feng mengeluarkan teropongnya dan pergi ke jendela utara. Jendela itu dipenuhi banyak debu, membuat jendela yang tadinya transparan tampak seperti jendela hitam. Setelah membuka jendela di tengah jalan, Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah utara. Posisinya saat ini berada di dalam sektor dalam kota impian Wanke. Dari sini, dia dapat dengan jelas melihat toko rantai minuman keras JJ Utara. Dia juga bisa melihat jalan di depan toko minuman keras. Karena hanya ada perbedaan 2 mil antara jalan dan vilanya. Dengan penglihatan Luo Feng, dia bahkan tidak membutuhkan teropong untuk melihat apa yang terjadi di jalan. Tapi dengan teropong, dia bisa melihat dengan lebih jelas. Luo Feng berdiri di depan jendela dan mengamati tanpa suara. Luo Feng mengeluarkan wajah bahagia. Awalnya gedung itu, melalui teropong,
Luo Feng bisa melihat dua orang berdiri di atap toko rantai minuman 6 lantai yang berjarak 5 mil. Mereka berdua saat ini memegang teropong. Dan keduanya adalah Zhang Zehu dan seorang penembak bernama Li Xiao. Saya harus menunggu kesempatan saya. Luo Feng meletakkan teropongnya dan memulai hari-hari pengamatannya. Saat ini, di dalam toko rantai minuman keras JJ, Kapten Taring Harimau berkata dengan dingin. Harimau, Xiao, kalian berdua perhatikan baik-baik. Kita harus mencari tahu di mana regu palu api bersembunyi. Karena tim mereka Chen Gu harus menggunakan senapan snipernya, maka mereka harus berada di lokasi yang tinggi. Ya, Kapten Zhang Zehu dan Xiao berdiri di atap dan, melalui teropong mereka, terus mencari gedung-gedung tinggi di kota impian Wanke. Informasi yang kamu ceritakan tentang regu palu api benar, kan? Veteran tua yang rambutnya beruban mengerutkan kening. Kapten Taring Harimau mengikuti. Jelas tidak ada masalah. Informasi untuk 6 orang ini sangat akurat. Hanya info Luo Feng yang berubah. Dia dibina oleh dojo batas dan sangat berbakat. Kekuatannya telah mencapai level Panglima Perang Pemula. Baik, veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk. Jika demikian, Pan Ya, temukan aku setelah kamu menemukan posisi regu palu api. Sayangnya, regu taring harimau bahkan tidak dapat menemukan bayangan regu palu api. Fajar keesokan harinya, Tuan Muda. Menurut rencana, tujuan Tuan Muda saat fajar hari ini adalah monster komandan level rendah. Monster itu berkekuatan tinggi tetapi kecepatannya rendah. Saat itu, Kalong dan aku tidak akan membantu. Tersenyum veteran tua itu. Liu pemuda campuran tertawa. Oke, Anda dan Kalong berjaga di samping. Saya akan mengurusnya sendiri. Orang buas putih itu juga tersenyum. Pan Ya, veteran tua bernama Liu menoleh dan memerintahkan. 2 anggota regu taring harimau yang berjaga malam dapat beristirahat hari ini. Anggota lainnya akan ikut dengan kami. Kapten Taring Harimau Pan Ya tersenyum. Sekarang, regu taring harimau terdiri dari 2 panglima perang tingkat menengah dan 4 panglima perang tingkat pemula. Kepala Baja, Dong, kalian berdua berjaga-jaga tadi malam. Jadi istirahatlah di sini hari ini. Perintah Pan Ya. Melindungi tuan muda itu adalah prioritas pertama mereka. Jadi wajar saja. Anggota yang mereka tinggalkan adalah 2 terlemah. Dan tentu saja, keduanya dipilih dari 4 panglima perang pemula. Hari ini Kepala Baja dan Dong. Besok akan jadi Harimau dan Xiao bergantian. Mengerti. Si botak kasar dan Dong, yang sedang membersihkan senjatanya tersenyum. Ayo pergi. Perintah veteran tua bernama Liu. Pemuda campuran. Veteran tua bernama Liu. Si kasar putih. Dan 4 anggota regu taring macan. Mereka bertuju meninggalkan toko minuman keras. Meninggalkan si botak kasar dan Dong di kamar yang luas. Sial. Memiliki ayah yang kuat itu hebat. Si botak brute tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Untuk mendapatkan pengalaman bertarung melawan monster, 2 panglima perang tingkat lanjut dapat dipanggil sebagai pengawal. Bahkan seluruh pasukan kita ada di sini untuk melindunginya. Ketika saya datang ke sini di hutan belantara tahun lalu, saya harus mengeluarkan semua yang saya miliki dengan mempertaruhkan hidup saya. Dong tertawa. Bagaimana kita bisa membandingkan dengannya? Apa kau tidak mendengarnya? Liu senior itu atau apapun. Dia bahkan berkata dengan nada seorang kepala pelayan. Tujuan Tuan Muda hari ini adalah level rendah monster komandan yang memiliki kekuatan tinggi dan kecepatan rendah. Dia bahkan memiliki sesi pelatihan yang semuanya dijadwalkan. Monster mana yang harus dibunuh lebih dulu dan monster mana yang harus dibunuh selanjutnya. Kapan petarung memiliki kesempatan untuk memutuskan sesuatu? Jika Anda bertemu monster yang kuat, bisakah Anda langsung berteriak, "Saya tidak melawan monster ini"? Jika Anda tidak melawan, monster itu akan mengejar Anda dan memaksa Anda untuk bertindak. Tapi Tuan Muda itu berbeda. Jika mereka bertemu monster yang kuat, maka senior Liu itu bisa mengurusnya. Mereka terutama akan menunggu monster komandan level rendah untuk Tuan Muda mereka berlatih. Kata si botak kasar sambil tertawa. Dia menggelengkan kepalanya. Luo Feng, yang bangun pagi-pagi dan sudah berjongkok menunggu dengan cepat melihat 7 anggota regu petir keluar dari toko minuman keras. 7. Bukankah total ada 9? Luo Feng segera berpikir. Kalau begitu, 2 orang lainnya pasti masih ada di dalam toko minuman keras.
Luo Feng memahami kekuatannya dengan baik. Melawan panglima perang tingkat menengah, dia pasti bisa menyapu lantai dengan mereka. Namun, sulit untuk mengatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia bertarung melawan panglima perang tingkat lanjut. Misalnya, dia mungkin bisa langsung membunuh lawannya jika dia menyerang mereka secara tiba-tiba. Tapi jika itu gagal, maka akan ada masalah. Karena dalam pertarungan frontal, seorang panglima perang tingkat lanjut dapat langsung menghindar dari peluru senapan sniper. Kecepatan reaksi seorang panglima perang tingkat lanjut jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dari 9 anggota regu petir, si Brute putih dan veteran tua bernama Liu kemungkinan besar adalah panglima perang tingkat lanjut. Atau mereka tidak akan begitu sombong dan telah mencoba untuk mencuri mayat ular bergaris hitam berkepala kembar. Katakanlah aku pergi sendiri dan menghadapi ke-9 dari mereka. Dengan serangan mendadak dan sedikit keberuntungan, aku mungkin bisa berhasil. Namun, hanya satu dari mereka yang harus menyebarkan berita bahwa akulah pembunuhnya kepada dunia melalui jam komunikasi mereka dan begitu itu terjadi, saya akan berada dalam masalah besar. Luo Feng mengerti itu. Dari veteran tua bernama Liu dan sikap orang kulit putih kasar terhadap pemuda campuran itu dan bagaimana mereka memanggilnya Tuan Muda. Latar belakang pemuda campuran itu sangat mengerikan. Karena orang itu bisa mendapatkan 2 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal, maka orang besar di belakang pemuda campuran itu setidaknya seorang wargot. Atau bahkan mungkin posisi yang lebih tinggi dari wargot. Saat ini, hanya ada 2 orang di toko minuman keras. Haruskah aku membunuh mereka? Luo Feng ragu-ragu, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku tidak bisa membunuh mereka. Jika aku membunuh keduanya, maka 7 lainnya akan berjaga. Jika demikian, maka akan jauh lebih merepotkan untuk membunuh Kapten Bertaring Harimau dan Zhang Zehu. Saya tidak percaya bahwa kesempatan saya tidak akan datang. Hari demi hari berlalu, dan regu petir tidak pernah menemukan regu palu api. Dan Luo Feng tidak pernah menemukan kesempatan bagus untuk menyerang. Setiap kali regu petir meninggalkan toko minuman keras, hanya 2 orang yang berjaga malam. Yang tersisa pertama kepala baja dan Dong, lalu Tiger dan Xiao. Dan mereka bergiliran. Luo Feng menunggu 9 hari penuh. Mereka terlalu sistematis. Luo Feng memasang wajah pahit. Pasukan petir ini hanyalah regu pengasuh Tuan Muda. Titik. Luo Feng tidak hanya menonton toko minuman keras, tetapi dia juga memperhatikan 7 orang yang keluar untuk berburu beberapa hari terakhir ini. Dia mencoba untuk melihat apakah dia dapat menemukan momen di mana regu taring harimau dipisahkan dari veteran tua bernama Liu dan orang buas putih. Tapi, tidak satu momen pun ditemukan. Pasukan petir selalu melindungi pemuda campuran itu dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh, memberi Luo Feng tidak ada kesempatan sama sekali. Hari ke-10. Jika aku terus menunggu seperti ini, maka aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan saat mereka mulai kembali ke kota markas. Aku tidak bisa menunggu lagi. Luo Feng mengatupkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini adalah hari ke-10. Jadi seharusnya Zhang Zehu dan penembak Li Xiao yang menjaga toko minuman keras Zhang Zehu. Aku akan menghancurkan kalian berdua hari ini. Titik. Di toko rantai minuman keras JJ. Macan. Xiao. Kalian berdua belum tidur semalaman jadi istirahatlah sekarang. Kata Kapten Bertaring Macan itu dan dia tersenyum. Dimengerti Kapten. Zhang Zehu dan Li Xiao sama-sama tersenyum saat menjawab. Ayo pergi. Dengan perintah dari veteran tua bernama Liu, regu taring harimau dan yang lainnya mengikutinya. Sebanyak 7 orang meninggalkan toko minuman keras. Dan Luo Feng yang melihat ke-7 orang itu telah meninggalkan toko, diam-diam meninggalkan tempatnya sendiri dan pergi ke jalan lain menuju toko minuman keras. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.